Saudaraku jemaat HKBP Tasikmalaya, kiranya saudara-saudara di dalam keadaan sehat-sehat. Sudah 2 bulan gereja kita masih ditutup, tetapi sukacita kita tidak luntur. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh kita melaksanakan kebaktian kita di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Kiranya Bapak Ibu menjadi imam dan anak-anak menjadi jemaat. Firman Tuhan kiranya berkumandang di setiap rumah tangga jemaat HKBP Tasikmalaya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Matius 20 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai di situ pembacaan kita. Tema untuk kita di hari Minggu ini adalah belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Fanny J. Crosby, seorang penulis lagu yang sangat-sangat terkenal, pernah mengatakan, seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Karyanya banyak ditemukan dalam buku-buku kidung jemaat. Ia buta sejak kecil, tetapi itu tidak menghalanginya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kisah perjumpaan dengan Tuhan juga dialami oleh 2 orang buta yang berada di pinggir jalan keluar Yeriko. Tidak seperti banyak orang yang gagal mengenal siapa Yesus sesungguhnya, namun kedua orang buta ini justru membuat pengakuan yang luar biasa. Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami. Meskipun ada banyak orang yang menghalangi mereka, ternyata tidak menyurutkan iman mereka. Iman yang tulus selalu lahir dari kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan, lebih dari yang kita harapkan dari siapapun juga. Akan tetapi Yesus menunjukkan kepeduliannya. Yesus berbagi rasa kepada mereka dan mencelikkan matanya. Pemulihan ini membuat mereka melihat dengan jelas kasih Allah yang berpihak kepada orang-orang seperti mereka. Karena itu mereka tidak ragu-ragu mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman Crosby dan 2 orang buta yang dipulihkan itu adalah mereka yang mengenal siapa Yesus. Mereka merasakan bagaimana Allah berbelas kasihan kepada mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada cara terbaik merespon kasih Allah yang sangat besar itu selain mengikut Dia. Sekarang bagaimana dengan kita? Dengan situasi COVID-19, virus yang mewabah ini, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita, peradaban kita, ekonomi kita, bagaimana? Kita menghadapinya dengan bijaksana. Kita percaya kepada Tuhan Yesus.
yang mampu menghalau, menghardik wabah COVID-19 ini. Dan ada waktunya. Saudaraku, di sekitar kita ada banyak orang yang buta. Yang buta secara rohani, yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan dan sakit secara psikis maupun fisik. Mereka membutuhkan jamaah kasih dan kuasa Yesus. Tuhan ingin memakai kita bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai perantara, sebagai saluran yang membuat mereka bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami kesembuhan serta pemulihan. Apakah belas kasihan Yesus itu kita rasakan? Maukah kita melakukan belas kasihan sebagaimana Yesus melakukannya? Menjadilah berkat bagi banyak orang. Peduli melihat di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi berkat bagi kita. Amin.